siang Bapak Ibu semuanya. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan desiminasi dari Ibu Irma Yuliani. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, mungkin tadi sudah berkenalan dengan Ibu Irma, bahwa pada hari ini Ibu Irma Yuliani SPD yang mengajar bimbingan konseling telah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Betul ya Ibu? Angkatan ke-11 ya. Dan pada hari ini akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik atau desiminasi praktik baik yang telah dipelajari oleh Ibu Irma sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak. Susunan acara pada hari ini sebelum melakukan desiminasi akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Wakasek Bidang Humas Bapak Ade Hidayat SP. Kemudian nanti akan ada desiminasi langsung dari Ibu Irma. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Ade Hidayat SP selaku Wakasek Bidang Humas. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Yang saya hormati Ibu Irma Yuliani SPD, beliau merupakan calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri Sumedang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini, siang ini kita semua bisa hadir, bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai ke kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada sampai yaumul amin ya rabbal alamin. Hari yang saya hormati, pada kesempatan ini permohonan maaf dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sebenarnya hari ini beliau akan menghadiri kegiatan desiminasi budaya positif karena ada sebuah hal beliau tidak bisa hadir. Beliau mendelegasikan kepada saya selaku Wakil Humas untuk memberikan sambutan pada acara ini. Baik Bapak Ibu saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini itu adalah rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang telah dilaksanakan oleh Ibu Irma Yuliani yang pada ini sudah masuk kepada tahapan atau kegiatan desiminasi budaya positif. Nah, memang kegiatan ini ya pihak sekolah atau lembaga sangat mendukung sekali, dan bahkan terima kasih dan tingginya kepada Ibu Irma yang sudah mengikuti kegiatan
calon guru penggerak. Kenapa? Karena dengan mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini itu banyak hal atau manfaat yang dapat diperoleh, baik itu untuk pribadi Ibu Irma sendiri ataupun lebih umumnya untuk SMA Negeri Sumedang. Karena dengan kegiatan ini yakin banyak ilmu, banyak pengalaman yang diperoleh dari kegiatan ini yang bisa meningkatkan kompetensi dan pengalaman baik itu untuk Bu Ima sendiri dan nantinya bisa ditularkan kepada siapa? Kepada Bapak Ibu guru yang lain. Karena banyak hal-hal yang mungkin pengalaman yang baru yang diperoleh dari kegiatan guru penggerak ini. Kenapa? Karena di dalam guru penggerak ini banyak pengalaman, baik itu dapat meningkatkan kompetensi baik itu secara pribadi dengan itu kegiatan baik kegiatan mandiri ataupun berkelompok, bahkan cakupannya itu tidak hanya guru SMA saja, mulai dari guru SD ya, SMP, SMK, SMA itu bersatu berkolaborasi. Jadi bisa berbagi pengalaman dalam mendidik anak-anak kita. Sehingga tujuan akhirnya tadi bahwa peserta didik kita belajar di sekolah ini dalam keadaan nyaman. Tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan tadi anak itu ada tekanan atau bullying dan sebagainya. Sehingga ketika anak belajar itu bisa nyaman. Ketika anak nyaman belajar, kemudian tenang, akhirnya dapat kita sebagai guru atau pendidik bisa mengeksplor atau menggali potensi yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Nah, salah satunya ada lewat ini, lewat kegiatan calon guru penggerak. Nah ini perlu harapan kami mungkinnya. Mari kita dukung kegiatan ini. Harapannya alhamdulillah di SMA 3 udah ada berapa Bapak Ibu guru yang punya yang sudah itu ibu guru semua. Kalau bapak-bapaknya saat ini belum ada ya. Nah itu kan memang tidak mudah ya. Tidak mudah ketika kita ingin jadi calon guru penggerak, harus tes dulu, ada tesnya gitu kan. Alhamdulillah Ibu Irma sekarang sudah lolos angkatan 11, Ibu Tia, kemudian juga Ibu Gina, nah itu kan, mari kita simak bersama-sama nanti penjelasan daripada Ibu Irma, nanti kita berdiskusi dan hal-hal yang kurang di kita ini bisa ditanyakan sekalian diskusi ya. Hasil pengalaman Bu Irma belajar pelatihan guru penggerak dan implementasikan ke SMA 3 ini. Gitu ya. Terus lagi teman juga perlu saya sampaikan bahwa di Jawa Barat sekarang itu mewajibkan ASN dan non ASN ikut pelatihan guru penggerak. Nah itu sudah diwajibkan. Nah itu kan kenapa? Terus minat jadi calon guru penggerak atau itu rendah, hanya 2% katanya kan. Nah Jawa terdepan sekarang itu kan mewajibkan, maka target tahun 2025 sekitar 450.000 guru Jawa Barat baik itu SD, SMP, SMA, SMK sudah ikut pelatihan guru penggerak. Artinya apa? Bahwa dengan mengikuti pelatihan guru penggerak akan menambah wawasan, menambah pengalaman belajar, baik itu belajar secara mandiri, berkelompok, belajar dengan rekan sejawat. Nah itu kan, itu akan bertambah wawasan kita. Itu harapan dari sekolah. Mari kita ikuti, mari kita dukung kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak yang telah memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan arahan tadi dari Bapak Wakasek Humas bahwa hari ini kita akan mendengarkan berbagi praktik baik dari Bu Irma. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam
Baik, untuk acara selanjutnya kita langsung aja pada acara inti pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Irma Yuliani SPD. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ade Hidayat dan yang saya hormati Ibu Yolanda juga. Kebetulan Bapak Ade selaku Wakasek, Humas dan Yolanda staf dari Wakas juga. Tak lupa yang saya hormati juga Bapak Ibu guru semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, lupa kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kebetulan saya ini berdiri di sini bukan berarti saya lebih paham sebetulnya, tapi saya hanya ingin berbagi materi yang sudah saya pelajari mungkin lebih dulu gitu ya daripada Bapak Ibu. Nah, kebetulan materinya adalah tentang budaya positif. Nah, ada tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengetahui terkait budaya positif itu dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, berbagi tentang pemahaman budaya positif. Nah, ketika mendengar Ki Hajar Dewantara, saya ingin mendengar terlebih dahulu apa yang Bapak Ibu pikirkan Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan. Ada lagi? Apa? Ki Hajar Dewantara. Ya, betul. Jadi memang saya juga sebelumnya hanya mengenal Ki Hajar Dewantara itu ya udah sosok Bapak pendidikan. Tapi ternyata ketika saya masuk di guru penggerak, filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini sungguh luar biasa. Jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu betul-betul beliau itu mengajarkan bahwa kita sebagai pendidik harus bisa menuntun tumbuhnya kodrat murid agar murid itu bisa sukses dan bahagia, seperti itu. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif ini. Ada tidak sekolah yang mengajarkan hal-hal yang negatif? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Tidak, betul. Itu poinnya. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu menciptakan lingkungan kebiasaan yang memang positif semua. Itu dari mulai nilai-nilai, dari mulai habitnya, sehingga terbentuklah murid yang bisa bertanggung jawab dan mandiri. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai konsep dari budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan manusia,
perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi, untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita harus memahami dulu semua materi yang ada. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lumayan banyak ya, sekitar 7 materi. Nah, kita akan diawali dengan perubahan paradigma belajar. Maksudnya apa? Jadi, sekolah itu memang harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju? Tidak semuanya? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi atau motivasi siswa. Setuju tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Saya setuju Bu, kalau pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Yuk. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oke. Sekarang jawabannya masih setuju semua ya. Nanti kita lihat apakah setelah mempelajari ada perubahan atau tidak. Sekarang tolong siapkan kertas kecil. Kertas kecil ada. Boleh dituliskan, kita sepakati saja barang yang berharga ya, jangan orang. Silahkan tuliskan barang yang menurut Bapak Ibu berharga, sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apa saja? Silahkan tuliskan. Misal cek abi mah berharga teh uang. Misal kata Bapak Ibu. Atau menurut saya itu saya punya jam kesayangan peninggalan misal dari seseorang yang tersayang. Nah, tulis jam tangan. Boleh barang aja. Atau misal menurut saya mah emas aja Bu, punya 1 kilo di rumah. Boleh emas mangga. Hiji. Sudah Bapak Ibu? Satu saja. Satu saja. Sudah Bapak Ibu? Dan silahkan diremas. Bapak Ibu remas kertasnya. Remas kertasnya. Sudah. Pegang erat-erat. Berpasang-pasangan, ada pasangan. Saya minta 2 pasangan ke depan. Ayo. Bulan sama siapa? Sama siapa? Sama Bu Yolanda. Boleh. Bapak-bapaknya buat ke depan. Ayo. Nah, aja keluar.
Nanti gantian berarti ya, yang nggak ada pasangan. Silahkan berhadapan satu sama lain. Berhadapan-hadapan. Saling mempertahankan tapi juga merebut. Jadi sakali awam ya. Yang A siapa, yang B siapa. Jadi kita akan mulai dari A dulu. Ya, jadi sekarang A yang mempertahankan dan B yang berusaha untuk merebut. Silahkan. Sekarang gini. Ya, saya kasih waktu 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, sekarang bergantian ya. Sekarang posisinya A yang merebut, B yang mempertahankan. Oke? Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, terima kasih tepuk tangan semuanya untuk Bapak Ibu yang sudah ke depan. Silakan duduk kembali. Udah, terima kasih. Nah, tadi harusnya Bapak Ibu juga sama memperagakan, bukan melihat. Coba sekarang ulangi ya yang belum. 1 kali aja ya. Jadi, oke. Kira-kira ada yang membuka enggak ya? Oke, tadi kan nggak ada nih dua-duanya. Sekarang ada tidak? Coba silahkan yang A yang mempertahankan dan B yang itu. Dikasih ya. Ini ada. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, apa kaitannya? Ini adalah berkaitan dengan posisi kontrol. Mempertahankan dan membuka, kontrolnya ada di siapa? Di orang lain atau di diri sendiri? Diri sendiri. Nah, itu akan erat kaitannya nanti dengan materi-materi selanjutnya. Jadi, berkaitan dengan yang tadi, hukuman-hukuman yang tadi. Ada ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Yang terjadi hukuman, terus penghargaan tadi, penghargaan. Setuju tidak kalau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi siswa? Nah, tadi sebetulnya itu sebuah ilusi dari perilaku untuk mengontrol dari siswa. Karena ada penelitian bahwa ketika kita memberi hadiah kepada murid itu berupa barang misal, itu akan mengurangi tingkat kreativitas mereka sebetulnya gitu ya. Nah, ini adalah ilusi-ilusi yang kritik misal membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Padahal secara realnya kritik itu ketika kita dikritik bisa membangun atau tidak. Misal contoh ke siswa, kamu eta benerkeun baju meni terapi
rapi. Hal sederhananya seperti itu. Apakah anak akan tergugah untuk langsung tertanam dalam diri, oh saya harus rapi, atau misal justru anak merasa bersalah atau tidak? Ya, seperti itu. Jadi memang ada perubahan ya. Dulu itu ada stimulus dan respon. Kalau sekarang ini berkaitan dengan teori kontrol yang tadi. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah kontrol dari dalam diri kita sendiri. Setiap kebutuhan dari individu atau manusia itu semuanya berbeda. Lalu setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Dan kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Dan semua perilaku itu punya tujuannya. Dan diri kita sendirilah yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, untuk mewujudkan budaya positif yang tadi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif ini apa? Nukumaha. Disiplin positif ini adalah proses pendisiplinan tanpa memberikan ancaman dan atau hukuman, tapi dengan meningkatkan kesadaran siswa untuk membentuk karakter yang positif. Jadi penekanannya adalah disiplin positif ini tidak dengan menggunakan ancaman hukuman, tapi dengan mengubah kesadaran siswa untuk membentuk karakter yang lebih baik. Hal ini sama dengan pengajaran dari Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin ini adalah harus muncul dari diri sendiri. Self disiplin, pernah dengar? Disiplin diri. Di mana diri sendirilah yang harus dan mampu mengontrol diri untuk bersikap disiplin. Nah, bagaimana kita menanamkan disiplin positif tadi? Disiplin positif tadi harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Salah satu contoh nilai-nilai kebajikan itu apa? Ini diantaranya banyak sumber dan banyak pendapat dari para ahli. Ini sebagiannya seperti nilai-nilai kebajikannya ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, kasih sayang, peduli, harga diri, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, ada teori dari selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini didasarkan dibagi menjadi 3: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri sendiri, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ketika murid itu contoh, dia mengikuti peraturan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisinya ada di mana? Di menghindari, mendapatkan imbalan, atau menghargai diri sendiri? Kira-kira? Menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan. Ada yang lain? Sama? Ya. Nah, mungkin sebagian besar masih di posisi menghindari ketidaknyamanan. Nah, kita sebagai guru harus bisa sampai ke sini. Anak itu melakukan hal yang positif itu karena memang dia menghargai dirinya sendiri dan menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi nilai itu sudah tertanam, bukan karena dia takut atau menghindari ketidaknyamanan dengan kita, atau murid itu ingin imbalan dari kita gitu.
Nah, teori selanjutnya yang mendasari budaya positif ini adalah adanya 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia di sini diambil dari pendapat Dr. William Glasser. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Menurut William Glasser, ketika murid atau individu tidak atau belum memenuhi 5 kebutuhan ini, maka dia akan melakukan kesalahan atau memiliki permasalahan. Itu kuncinya. Nah, itu teori-teori yang mendasari budaya positifnya. Selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kira-kira lari mengelilingi lapang 2 kali karena terlambat datang ke sekolah itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama. Padahal ini udah ada kunci. Konsekuensi. Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab restitusi. Hatur nuhun Bapak Wilujeng Sumping kepada Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Pak ada sepatah 2 patah kata dulu yang mau disampaikan. Terusnya. Nah, jadi coba lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ini seragam ya, yang kedua semuanya konsekuensi. Nah, ini kenapa sudah saya catat ini restitusi. Karena restitusi di sini merupakan suatu proses di mana kita sebagai guru harus bisa menuntun murid menyadari kesalahannya sendiri. Itu kuncinya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah ini merupakan hukuman, teman-teman. Jadi Bapak Ibu, ini kan berkaitan dengan fisik ya. Nah, jadi sudah tidak boleh guru melakukan hal ini. Ya, kalau ini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis tadi, sepakat semuanya adalah konsekuensi. Karena memang ini merupakan bentuk tanggung jawab dari apa yang sudah diperbuat oleh murid tersebut. Dia yang mencoret, maka dia yang harus bertanggung jawab atas coretannya. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini hukuman di sini itu sudah pasti itu masuk ke dalam disiplin negatif. Jadi akan menghasilkan akibat seperti ini. Anak akan merasa tidak nyaman. Murid itu merasa tidak nyaman. Lalu murid juga akan merasa tersakiti. Akhirnya murid juga membenci peraturan. Makanya terkadang ada istilah ya, Bunda, ada peraturan untuk dilanggar. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu? Nah, mungkin bisa jadi itu adalah salah satu efek atau dampak dari adanya penerapan disiplin yang negatif karena sudah ada pernah misal mendapatkan hukuman. Nah, di budaya positif kita harus sudah mengarah kepada disiplin yang ini, yang sebelah sini, konsekuensi dan restitusi. Jadi bukan berarti ketika tadi kita menerapkan disiplin positif itu bukan tadi ayat hukum
hukuman tidak boleh, tapi kita boleh menerapkan yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini sudah berdampaknya positif ya. Jadi murid itu juga bisa secara terinternalisasi dapat menghormati peraturan yang ada gitu. Nah, kalau restitusi ini efeknya jangka panjang. Kalau kita bisa menggunakan restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa, maka hal atau hasilnya adalah jangka panjang. Kalau konsekuensi di sini kan tadi membersihkan coretan, yang sudah akhirnya hilang coretannya. Tapi kalau proses restitusi, kita itu meneliti atau menelaah. Contoh, ada anak yang coret, ini kan contohnya coret meja ya, mencoret meja. Ketika anak mencoret meja, ketika kita menggunakan konsekuensi, kita hanya akan bertanya misalnya, kamu mencoret meja, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkannya? Ya Bu, nanti ku saya dihapus deui, sudah selesai. Jangkanya jangka pendek. Tapi kalau kita menerapkan restitusi, langkah yang akan kita ambil adalah yang pertama, ujang kadieu kasep, ibu bade nyarios. Jadi anaknya dipanggil dulu. Setelah itu ditanya apa alasannya. Nanti anak menjawab kan alasannya, misal contoh bosen Bu, pengen aja coret-coret. Tadi kita belajar teori kebutuhan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Tadi ada kebutuhan rasa senang, ada kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa? Rasa senang. Betul. Nah, nanti ditanya lagi, oh jadi kamu senang ya nak coret-coret? Kira-kira ya udah tidak apa-apa. Nah, kita harus memvalidasi dulu perasaan anak. Kita berkata tidak apa-apa itu bukan berarti kita memperbolehkan mencoret-coret, tapi memvalidasi itu supaya anak tidak merasa bersalah. Tidak apa-apa, setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan. Tapi kira-kira ditanya lagi nih, mencoret itu suatu hal yang baik atau tidak? Maka anak nanti akan menjawab, tidak Bu, sesuai tidak dengan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah, nanti nilai-nilai kebajikan yang tadi. Menurut Bapak Ibu, ketika anak mencoret, kira-kira anak itu melanggar nilai kebajikan apa? Tidak menjaga apa? Kebersihan. Terus? Apa? Apa kan? Kedisiplinan. Terus apa lagi? Sarana, keindahan. Betul, Masya Allah. Bapak nilai-nilai kebajikannya luar biasa Pak. Nah, Bapak itu juga sama, Bapak kepala sekolah penggerak juga, makanya sekolah kita sekolah penggerak. Nah, jadi tadi ditanya ya, nilainya apa kira-kira yang tidak sesuai? Iya Bu, nanti kan anaknya menjawab, iya Bu, tidak sesuai dengan nilai sekolah misalnya teh, karena merusak sarana sekolah gitu. Setelah itu ditanya lagi, jadi apa yang harus kamu lakukan? Ketika misal itu kan anak pasti akan jawab, iya, berarti saya tidak boleh ya coret-coret. Itu dari kita atau dari anak ucapannya seharusnya. Jadi kalimat-kalimat yang tadi itu harus diucapkan oleh anak, bukan dari kita. Itu adalah proses dari restitusi. Jadi penerapan budaya positif itu kita harus sampai pada tahap di mana anak bisa merefleksikan kesalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi diulang lagi. Restitusi adalah sebuah penanaman disiplin positif. Jadi murid
belajar dari kesalahannya untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi. Baik lagi ya, tadi nih murid diminta berjemur. Hukuman, contoh-contoh hukuman: berjemur di lapang basket karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi mengganti tugas teman yang dicoret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol saat belajar. Kalau restitusi tadi, guru menanyakan keyakinannya dulu. Keyakinannya apa, kebutuhannya apa, divalidasi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, terus Bu, misal apa tuh langkah pertama kita sebagai guru di kelas untuk menerapkan budaya positif? Salah satunya kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas dengan murid. Pernah mendengar tidak keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Kalau peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini salah satu hal yang berkaitan erat dengan peraturan kelas. Jadi ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah munculkan perilaku yang ditaati warga kelas, lalu mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menentukan peraturan menjadi nilai kebajikan, berdiskusi mengenai perilaku yang dicerminkan dari keyakinan kelas, berdiskusi. Nah, kita langsung praktek aja kali ya, biar ngerti ya. Jadi silakan dibuka link yang pertama. Diawali dengan membuat peraturan. Diibaratkan sekarang Bapak Ibu menjadi murid. Kira-kira peraturan apa yang ingin Bapak Ibu inginkan ada di kelas? Contoh misal, biasanya Ibu ada yang kan udah masuk nih ke kelas nih, ya Bapak Ibu. Udah perjanjian ya sama anak misalnya. Kalau belajar sama Ibu mah gini, udah? Nah, ada yang mau bercontoh? Siapa? Gak apa-apa. Kalau saya, murid boleh membawa minuman ataupun makanan ke kelas selama pelajaran saya. Tetapi jika saya sedang menjelaskan, tidak boleh makan. Tapi kalau minum boleh. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Namanya itu keyakinan kelas yang kayak gitu. Nah, disepakati kan? Nah, ketika tadi pernyataan tidak boleh boleh minum, itu merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Sudah dirinya diisi, boleh isinya dari yang sudah Bapak Ibu sepakati dengan murid-murid yang sudah dibuat tadi. Boleh makan, minum, jangan apa, kan sok ada ya. Sudah diisi. Fokus sudah siap ketika jam pelajaran dimulai ya. Lalu tadi tanda plusnya ada. Itu kan ini bukan juga. Boleh minum dan makan ke kelas, tapi jika guru sedang mengajar harus fokus memperhatikan dulu. Minum dan makan hanya di waktu tertentu. Next. Tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain game saat pembelajaran. Ya. Next.
Oh. Ya, Ada lagi? bayang, bayang. Tidak boleh memainkan HP saat proses belajar mengajar. Tidak boleh berisik kecuali saat berdiskusi. Ada lagi, ini kan ada 12 orang lebih bahkan. Kenapa ini isinya sedikit? Ayo. Udah. Nah, baru pada muncul. Tidak memakai baju olahraga. Lagi seru bisa aja. Tidak mengerjakan tugas mata pelajaran pada saat olahraga, memakai baju olahraga, tidak absen, tidak boleh terlambat. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, kita harus merubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Hal pertama yang harus kita lakukan tadi, merubah peraturan ini menjadi kalimat yang lebih positif dan disepakati bersama. Contoh, kira-kira yang ini. Untuk lebih positif lagi, kalimatnya ditambahkan kalimat apa? Yang gampang dulu atau ya. Tidak boleh terlambat. Kalimatnya negatif atau positif? Nah, kita akan rubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Datang sesuai. Datang tepat. Datang tepat waktu. Kita tidak boleh berisik kecuali saat berdiskusi. Kalimatnya negatif atau positif? Kita akan merubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Apa ya? Boleh berisik kecuali diskusi. Boleh berisik. Mungkin dari saya, kalian boleh berisik saat diskusi. Yang lain? Ada? Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Oke. Tidak boleh berisik saat berdiskusi. Saling menghargai ketika ada yang sedang berbicara.
Sepakat? Ya, saling menghargai ketika ada yang berbicara. Nah, kita ambil contoh 2 saja ya. Tadi datang tepat waktu, lalu saling menghargai ketika ada yang berbicara. Nah, jadi ini itu munculnya dari mana? Ini munculnya dari mana? Berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu dengan murid. Jadi bukan dari gurunya, melainkan kesepakatan bersama. Akhirnya nanti akan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan bersama, seperti itu. Nah, jadi tadi sudah memunculkan peraturan kan dengan murid. Yang kedua, mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, terus jangan lupa kita juga menentukan nilai-nilai kebajikannya tadi. Tadi kan yang pertama apa? Datang terlambat apa? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, ini juga nanti dibuat keyakinan kelasnya ya, bisa ditempel. Udah pernah lihat belum keyakinan kelas yang ada ditempel di kelas? Ada lihat? Di sebagian kelas di sekolah kita udah ada. Mungkin ada yang belum ditempel juga. Nah, contoh ini ya, mengembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikannya yang ditujunya apa? Tanggung jawab, mengganggu orang lain, nilai kebajikannya saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan, menjaga keselamatan, saling menghargai. Nah, ini kita ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar, katanya mengeluhkan bahwa Doni sering meminta bekal makan siang. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini bisa didasarkan pada tadi yang sudah dijelaskan. Ada yang bisa bantu? Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu menjadi Ibu Ambar? Silahkan ke depan, Bu. Baik, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya dari beberapa. Jadi pertanyaannya yang mana, Bu? Nah, ketika misal Ibu menghadapi Doni, kira-kira Ibu menjadi Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya pasti manggil dulu Doni ya, yang pasti pertama. Kemudian setelah memanggil Doni, saya akan mengidentifikasi mengapa Doni melakukan hal tersebut. Kemudian jika memerlukan, saya juga akan meminta informasi dari orang tua atau wali kelasnya atau dari guru yang lain, mengapa Doni seperti itu. Kemudian yang terakhirnya, intinya mengidentifikasi sih Bu kayaknya. Siap, terima kasih. Lalu kira-kira alasannya Bu, satu lagi, Doni kenapa yang melakukan hal tersebut? Menurut Ibu kira-kira kenapa ya? Mengambil
makanan temannya. Kalau menurut saya, kalau melihat dari teori kebutuhan manusia yang tadi Ibu jelaskan, sepertinya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sepertinya kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Gina. Terima kasih Bu Gina. Ada pendapat lain? Apa alasan Doni? Alasan aja dulu. Coba. Mungkin kebutuhan cinta dan kasih sayang sih Bu, kalau menurut saya. Alasannya kira-kira? Jadi mungkin Doni meminta bakal makan siang mereka dengan paksa itu karena Doni tidak mendapatkan kebutuhan makan siangnya. Terima kasih, tepuk tangan, luar biasa sekali analisanya. Ya betul, banyak sekali faktor ya. Bisa jadi benar dua-duanya. Nah, kita lihat dari 5 sudut pandang teori kebutuhan. Nah, jadi ketika ada kasus seperti itu, kita tidak tahu kebutuhan mana. Bisa aja yang ini bertahan hidup, bisa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Makanya kita harus menggali dulu alasannya apa. Nah, dalam kasus Doni, jika Doni kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah bertahan hidup, maka dia akan menjawab karena merasa lapar. Jika misal kasih sayang tadi seperti yang Ibu jelaskan, terkait perhatian di orang tuanya, akhirnya dia menginginkan perhatian dari temannya, dari orang lain, atau dari penguasaan karena ingin dia orang mah wanian bisa ngambil makan kemana. Jadi karena mungkin ada latar belakang keluarga yang misalnya sering direndahkan atau sering tidak dipercaya oleh keluarganya, atau mungkin kebebasan. Udah katanya misal contoh di sini nih, yang lain mah misal bisa milih dia mau bekal apa, misal kata ibunya, terus anaknya Bu bekal roti aja sama ini, dia kan yang memilih nanti ibunya. Nah, mungkin saja kalau Doni itu tidak seperti itu. Doni eta bekalna mie jeung mie anu engke teh jadi beku kotak gitu. Jadi asa kasihan ya jadinya. Atau misal kesenangan iseng aja pengen nyobain gitu. Nah, jadi ketika misal ada anak yang bermasalah, salah satu hal yang harus dianalisisnya adalah ini. Lalu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru ini saya akan menayangkan sebuah video ya. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah bekerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu
betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali itu ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, Pak, saya. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, contoh dari video tadi, kira-kira yang pertama nih, posisinya posisi kontrol apa? Sebagai penghukum. Saya penghukum. Yang kedua, Sebagai pembuat rasa bersalah. yang ketiga, Sebagai manajer. yang keempat, Sebagai memantau. yang kelima, Sebagai manajer. oke. Ada kekeliruan satu ya. Jadi yang tadi yang posisi kontrol ke 3 itu sebagai teman. Jadi ada kata tadi ayo bantu gitu kan. Kalau yang terakhir sih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ada penjelasan yang lebih rinci. Kita lihat beberapa kasus lagi ya. Salam bahagia ibu dan bapak Indonesia. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mandiri ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kira-kira posisi itu posisi sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Mari kita lihat ya. Posisi pembuat rasa bersalah Tuh. bicara menenangkan hati kami, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut bersalah menjadi tempat yang dalam. Memandang diri sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan melakukan dirinya yang bersalah, dan ia akan menanggung emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi bisa membuat murid itu merasa rendah diri ya. Nah, selanjutnya adalah posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Berangkat lagi ya sayang. Iya Bu, Muat ayat gitu. saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi kalau bisa lari kencang, kita balik kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ibu urusin urusan absen kamu. Nah, itu kan posisinya kayak ke teman kita gitu juga ya. Cenderung menghindari mulut untuk menjaga suasana tetap santai. Mulut akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berbentuk eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini, murid absennya, sehingga bila itu, murid bisa berperilaku baik, namun tentu saja. Nah, jadi akan mengakibatkan anak itu, murid itu baik kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini posisi yang keempat adalah posisi pengakuan. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di
Nah, ini adalah posisi terakhir, posisi manajer, di mana posisi ini posisi yang diharapkan bahwa guru ini harus seperti ini untuk menciptakan budaya positif. Selamat pagi Narayan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Narayan? Maaf Bu, saya lupa kawan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah dari mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, ini termasuk proses restitusi yang tadi dijelaskan. Orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Narayan meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Narayan bersedia memperbaiki masyarakat perangkat ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masyarakat perangkat ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Narayan punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Di sini guru mengarahkan untuk si murid mencari solusinya. Menuliskan alarm sama Narayan. Setelah pulang sekolah, segera saya lakukan. Baik, jadi Narayan akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan dilakukan oleh kakak dan ibu dari Narayan ya. Ada lagi yang mau diperlukan Narayan agar tidak ulang kembali lagi. Tidak ada Bu. Baik Narayan, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu dapat kembali ke alat belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi dan sepenuhnya? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi kedua, guru dapat mendapatkan disiplin disiplin yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi ada tabel yang gagal, ada yang berhasil. Kita sudah tidak boleh di posisi ini sebagai guru, tidak boleh ada di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Tapi kita masih bisa di posisi 3 ini sesuai dengan situasi dan kondisi atau permasalahan yang ada pada siswa. Jadi bisa disesuaikan posisinya. Tapi yang paling ideal adalah tetap di posisi manajer. Untuk bisa menjadi guru dengan posisi kontrol manajer, kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar murid itu bisa sadar dan memperbaiki kesalahannya.
Hal yang dilakukan adalah ada tiga yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya tadi mencontohkan siswa yang coret-coret. Nah, tadi yang saya contohkan itu adalah masuk pada proses segitiga restitusi. Dari mulai tadi bertanya alasan. Nah, bertanya alasan itu termasuk ke menstabilkan identitas. Lalu tadi tidak apa-apa, tidak masalah melakukan kesalahan, tapi jangan mulai lagi. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Lalu tadi keyakinan apa ditanyakan, mencoret itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mana. Nah, itu ya. Nah, jadi proses segitiga restitusi ini menutup materi hari ini pada budaya positif. Kesimpulannya adalah budaya positif ini harus diawali dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif kita bisa menerapkannya diawali dengan diri kita sendiri di kelas, dengan keyakinan kelas tadi ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum menutupnya ada link yang harus diisi, yang tadi tentang umpan balik, boleh diisi terlebih dahulu. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan? Seru karena mendapatkan ilmu baru. Alhamdulillah. Jadi lebih paham posisi guru, bagaimana menciptakan budaya positif. Hal menarik apa? Jadi tahu apa dan sebaiknya yang sebaiknya saya lakukan. Menambah pengetahuan yang belum diketahui. Memangnya lebih baik menjadi guru harus seperti apa? Cara berpikir baru. Nah, hal menarik ketika dapat menganalisis berbagai cara dalam menangani anak yang tidak disiplin di dalam video. Oke, lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan menerapkannya? Membangun kebersamaan dan berpegang teguh pada kekuatan kepatuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar guru maupun peserta didik. Apalagi ini ada dengan membiasakan diri untuk selalu menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan restitusi. Berusaha menjadi sosok manajer yang berteman dengan siswa yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi pendidik yang menjadi teladan bagi murid. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya serahkan kepada saudara beliau. Baik, terima kasih banyak Ibu Irma yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Ya kan Bapak Ibu, banyak tadi yang didapatkan ilmunya. Banyak ya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irma itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Setelah tadi kita mendengarkan desiminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Irma, berarti berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Tapi agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan juga jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, maka sebelum ditutup ada sesi doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Alan. Kepada Bapak Alan saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang
udah menyampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk doanya mungkin doa majelis aja ya. Tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Alan yang sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu semuanya, rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Oleh karena itu sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Naila sudah datang ke sini ya. Ya Bu, sama-sama. Bagaimana kabar Naila hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Bu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah sebetulnya Naila tahu nggak kira-kira kenapa Ibu ingin ngobrol dengan Naila hari ini? Mungkin karena kejadian di kantin. Betul sekali. Jadi Ibu mendengar suatu peristiwa yang terjadi di kantin. Bagaimana perasaan kamu sekarang, Naila? Sebenarnya perasaan saya masih kesal sih Bu karena kejadian kemarin. Cuman saya juga merasa bersalah karena beberapa meja di depan Dewi. Iya, saya memahami perasaan kamu. Jadi memang berarti kamu itu merasa sangat kesal ya. Tapi kalau boleh Ibu tahu nih, bagaimana peristiwa detail yang terjadi di kantin tersebut dan apa alasan kamu melakukannya? Jadi sebelumnya itu saya mengulurkan tangan ketika sudah beres perdebatan tentang KW kemarin Bu kepada Dewi. Tapi ternyata Dewi itu tidak mau menyalami tangan saya, jadi saya marah dan menggebrak meja. Iya, apakah dengan menggebrak meja itu kamu meluapkan emosi? Sebenarnya ya bukanlah saya kesal, tapi yang tersebut memang bukan hal yang baik untuk dilakukan. Menurut kamu kira-kira berdasarkan kesepakatan kelas nih dengan menggebrak meja seperti itu, nah apakah sesuai atau tidak kira-kira? Tidak Bu, karena di kesepakatan kelas tertera bahwa kita harus saling menghargai antar sesama. Iya betul ya Nela. Jadi sebetulnya dengan menggebrak meja itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah kira-kira nih untuk menyelesaikan situasi yang terjadi, apa hal yang bisa Naila lakukan ketika Naila mungkin nanti marah kepada orang lain? Mungkin kalau dilihat dari sisi Dewi, dia mungkin bukan tidak mau tetapi belum siap untuk berdamai. Jadi sebaiknya Naila harus lebih sabar agar kita dapat diselesaikan dengan perdamaian akhirnya. Betul sekali. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan kehendak kita ya Naila ya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari sisi kamu nih, kira-kira ada hal yang bisa kamu lakukan, hal lain ketika kamu mengekspresikan amarah atau rasa marah kamu? Mungkin ketika aku mengekspresikan marah aku dengan orang lain, sebaiknya aku diam Bu, karena kalau misalkan aku marah dan menggebrak meja lagi, itu bisa membuat orang lain takut dan tidak nyaman terhadap diri aku. Betul sekali, kamu luar biasa hebat dan sudah berhasil sebetulnya menyadari apa kesalahan kamu dan bisa mencari solusi atas tindakan yang sedang kamu lakukan, Naila. Betul Bu. Terima kasih Bu. Nah, jadi Naila sekarang kira-kira nih setelah berbicara dengan Ibu, apa yang akan Naila lakukan berkaitan dengan
untuk berdamai dengan Nila. Yang pertama itu ya, menunggu Dewi berdamai dengan Nila. Yang kedua apa? Setelah itu mungkin akan meminta maaf karena Nila sudah menggebrak meja kepada Dewi. Ya betul. Yang kedua minta maaf karena menggebrak meja ya. Yang ketiga Nila lebih sabar untuk dan tidak meluapkan emosi seperti itu. Jadi akan mengekspresikan emosi dengan cara yang baik ya, tidak dengan menggebrak meja atau dengan emosi yang meluap-luap. Terima kasih Naila, Ibu yakin kamu bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi dan bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah menyadarkan atas kesalahan saya dan memberikan solusi untuk kedepannya. Silahkan Naila, kamu bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gina Salsabila. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Irma karena setelah saya berkonsultasi dengan beliau, saya menemukan kesalahan yang saya lakukan dan saya juga mencari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Oleh sebab itu, saya juga akan memperbaiki diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.